Oke, siap divaksin. Tapi badan gua kena banget ya. Tentang sudah divaksin, saya tidak akan kena COVID. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Kelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar? Pada video kali ini saya mau bikin pernyataan tentang setelah vaksin. Sombong amat. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk umat muslim di seluruh dunia. Semoga di bulan puasa ini kita bisa menjalankannya dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti janji saya pada video kemarin, ya video tentang vaksin saya akan menjelaskan pengalaman saya atau reaksi yang saya rasakan ketika setelah saya melakukan vaksin yang pertama. Ingat ya, yang kemarin itu vaksin yang pertama, dan yang kedua jadwalnya sih tanggal 5, tapi nggak tahu nanti bagaimana karena masih di bulan Ramadan ya. Oke teman-teman, saya di luar memberikan keterangan ini di luar dari opini-opini masyarakat, di luar dari reaksi-reaksi mereka yang sudah vaksin duluan sebelum saya. Saya hanya memberikan keterangan apa yang saya rasakan ketika saya setelah menerima vaksin pertama kemarin, gitu ya. Oke, yang pertama reaksinya adalah pegel di bagian lengan yang setelah disuntik. Itu sepertinya sama seperti suntik-suntik yang lain, apapun jenis suntiknya yang pernah saya rasakan itu pasti pegel. Itu yang pertama. Tetapi saya merasakan pegelnya itu bukan di hari penyuntikan. Ya, saya merasakan pegelnya itu di hari kedua, ketiga, dan keempat. Jadi saya merasakan pegel itu sebanyak 3 hari saya itu merasa pegel. Yang kedua yaitu ada terasa gatal teman-teman. Jadi mungkin di bagian sini bekas lubangnya ya, itu terasa gatal di hari pertama. Hari pertama saja ya, hari berikutnya tidak. Efek yang ketiga yang saya rasakan yaitu super duper di hari pertama itu saya merasakan kantuk yang luar biasa. Kantuk yang luar biasa, ngantuk gitu bener-bener teman-teman. Dan memang setelah vaksin dokternya juga mengatakan, Mas, setelah vaksin ini akan ada reaksi ngantuk ya. Nanti jika Mas ngantuk itu diutamakan Mas harus tidur aja, jangan dipaksa biar badannya tidak sakit. Jadi mungkin ada obat ngantuknya, saya juga nggak ngerti. Tapi mungkin itu reaksi baik ya yang dirasakan oleh saya. Selanjutnya yang keberapa nih? Yang kelima ya. Reaksi yang kelima atau badan saya merasakan lebih bernafsu makan selama 4 hari lah, sampai dengan hari kemarin ya. Itu saya nafsu makannya tambah, benar-benar nambah nafsu makannya. Jadi apa sih? Nggak tahu juga deh pokoknya. Pertama ya, ini cerita nih. Kemarin pas vaksin itu kami di sekolah itu mendapatkan setelah vaksin, ini khusus sekolah kami ya, itu mendapatkan makan siang. Jadi ketika makan siang itu ternyata efek lapar ini tidak dirasakan oleh saya saja, karena banyak teman-teman saya yang ikut makan bersama juga, dan mereka lahap gitu. Entah kenapa setelah saya makan nasi 1 box, bayangkan nasi 1 box saya dapat nasi semangkuk ya, kayak di friend food gitu. Jadi dapat semangkuk nasi dibungkus ya, seperti kita beli di KFC gitu ya nasinya.
Terus ayamnya ayam bakar, dan itu ayamnya lumayan besar. Saya tukeran sama teman. Saya tadinya dapat paha, terus teman dapat dada, ternyata ditukar. Hasil tahu dong, ketika ayam bakar bentuknya bentuknya dada itu besar banget. Setelah makan ya, ceritanya habis makan lah pokoknya, dapat makan itu, aduh bener-bener saya masih merasakan lapar teman-teman. Itu efek baik juga menurut saya karena perbaikan gizi biar kita sehat. Selanjutnya 6 apa 7 ya? Ya pokoknya yang sekian lah. Itu saya merasakan, ini yang saya merasakan ya. Ingat, saya ini adalah reaksi saya setelah saya mendapatkan vaksin itu. Percaya atau tidak percaya, ini di kulit kepala saya tiba-tiba banyak ketombenya teman-teman, ketombe kering. Entah itu emang saya ada ketombenya yang pertama ya, atau nggak ngerti deh itu, tiba-tiba muncul aja. Tiba-tiba hari kedua itu gatal hanya menggaruk-garuk kepala yang pertama. Terus hari ketiganya itu lebih parah ketika saya menggaruk-garuk, dan kebetulan pada saat itu saya memakai jaket warna hitam, jaket parasut saya yang warna hitam, dan otomatis jelas banget dong ketika ketombe itu jatuh dari atas kepala mengenai baju apapun yang kita pakaian yang warna hitam itu jelas banget. Dan ketika kepala ini saya acak-acak, Masya Allah, ini ketombe banyak banget teman-teman. Itu nggak tahu kenapa sebelumnya saya tidak merasakan saya memiliki ketombe itu, tetapi nggak tahu kenapa setelah vaksin hari kedua dan hari ketiga, kulit kepala saya ini gatel banget, dan efeknya masih sampai sekarang nih gatalnya ya. Tapi ketombenya itu sekarang lebih sedikit. Nah makanya kalau teman-teman lihat nih rambut saya kenapa basah, saya sedang terapi menggunakan lidah buaya. Nah itu dia tadi teman-teman reaksi saya setelah vaksin kemarin sampai dengan saat ini. Efek terakhir yang saya rasakan itu dia tadi ketombe. Bagi kalian yang punya pengalaman atau reaksi-reaksi lain yang positif ataupun negatif ketika setelah vaksin, silahkan kalian tulis di bawah kolom komentar agar teman-teman yang lain yang belum melaksanakan vaksin bisa membaca dan bisa membandingkan, oh iya vaksin ini baik atau tidak ya buat diri mereka gitu. Oke, selanjutnya saya akan memberikan tips-tips menurut pengalaman saya kemarin setelah vaksin, yaitu tips sebelum vaksin. Jadi persiapan sebelum vaksin itu pastinya ada ya teman-teman. Apapun kegiatannya pasti harus ada persiapan yang matang, dan saya merasakannya langsung kemarin. Oke, tips yang pertama yaitu kalau kita punya riwayat penyakit, apapun jenis penyakitnya, sebelum vaksin itu ada baiknya kalian konsultasikan dulu kepada dokter tentang penyakit kalian. Silakan dicek dulu, diperiksakan dulu ke dokter apapun ya tentang penyakit kalian, dan tanyakan kepada dokter tersebut apakah saya boleh melaksanakan vaksin, seperti itu. Tips yang kedua yaitu silakan kalian tidur secukupnya. Nah, tidur secukupnya ini penting teman-teman. Seperti pengalaman saya kemarin, karena saya kurang tidurnya, alhasil tensi darah saya naik, dan saya ditunda dulu beberapa menit, lebih dari 30 menit untuk istirahat, untuk supaya tensi saya ini turun. Dan alhamdulillahnya kepala sekolah saya menyarankan untuk banyak minum air putih, dan alhasil setelah lebih dari 30 menit itu saya boleh melaksanakan vaksin. Tips yang ketiga yaitu silakan kalian sarapan dulu, apapun makannya ya. Kalau bulan puasa tentunya nggak boleh sarapan ya, tapi kan kemarin belum puasa, jadi wajib untuk sarapan seperti itu. Kenapa? Agar tubuh kita siap untuk dimasukin vaksin tersebut, seperti itu. Dan tips yang keempat, jujur
Loh, kenapa harus jujur? Iya, penting banget jujur untuk berbicara, untuk mengisi kuesioner sebelum kita melakukan vaksin. Kemarin seperti di video saya yang ini ya, itu kan ada di awal-awal video itu saya menjelaskan ada formulirnya. Ya, di formulir itu adalah berupa kuesioner juga, isian lah, intinya isian data pribadi kita tentang riwayat penyakit yang kita alami. Khawatirnya nih teman-teman, khawatirnya kita diem-diem, kita memaksakan diri untuk vaksin, padahal kita memiliki riwayat penyakit yang mungkin ada efek sampingnya setelah vaksin ini, efek samping yang lebih berbahaya ya. Dan ternyata kita tidak bilang atau diam-diam lah intinya gitu ya. Nah, setelah vaksin terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu kenapa saya bilang jujur itu ketika sebelum vaksin itu perlu. Oke teman-teman semuanya, itu dia tadi pengalaman saya tentang vaksin kemarin dan tips-tips yang saya berikan yang insya Allah itu bisa membantu kalian ketika kalian akan melaksanakan vaksin. Oke, bagi kalian saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah stay tune di channel YouTube saya, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe. Dan bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan kasih like-nya agar saya itu bisa berkembang lagi, bisa memperbaiki lagi kesalahan-kesalahan saya, memperbaiki lagi yang kurang-kurang dari channel ini. Teman-teman, terima kasih, itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hold me close till I get out.